Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Fiana Azhara, NIM 1112162887. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester saya yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu mengenai pengertian ingatan dan berpikir. Sebelum kita memasuki video, jangan lupa untuk like, subscribe, dan like video ini. Oke? Baiklah, langsung saja kita masuki materi kita pada hari ini. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian ingatan atau memori. Menurut Chaplin, ingatan yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu atau keseluruhan masa lalu yang diingat kembali. Oleh sebab itu, maka ingatan disimpulkan sebagai fungsi, pengalaman, atau informasi dan spesifikasi. Memori sendiri melibatkan apa yang dilihat dan dialaminya dengan merekamnya. Kemudian memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas. Nah, akan tetapi tidak semua pengalaman dapat disimpan dengan baik. Hanya pengalaman tertentu yang dapat disimpan. Oleh sebab itu, memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat sesuatu. Selanjutnya ada jenis-jenis ingatan. Jenis-jenis ingatan dalam psikologi ada beberapa jenis. Yang pertama ada ingatan sensoris. Ingatan sensoris yaitu ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi yang diperoleh melalui penerimaan panca indera. Selanjutnya ada ingatan dalam jangka pendek. Ingatan jangka pendek merupakan proses penyimpanan secara sementara, yang artinya memori tidak dapat disimpan dengan lama. Selanjutnya ada fungsi ingatan. Fungsi yang pertama yaitu memasukkan informasi. Memasukkan informasi merupakan penyerapan persepsi dari informasi yang didapat, kemudian diubah menjadi sifat organisme. Proses memasukkan informasi terjadi cukup lama. Tujuannya agar informasi yang didapat mampu tersimpan secara baik dan tidak mudah hilang. Proses memasukkan informasi sendiri bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya ada fungsi menyimpan. Setelah proses memasukkan informasi, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang akan ditimbulkan kembali. Jejak-jejak tersebut disebut dengan traces memori. Fungsi yang ketiga yaitu menimbulkan kembali. Menimbulkan kembali yaitu menimbulkan ingatan yang sudah tersimpan. Lalu ada tipe-tipe ingatan. Tipe ingatan yang pertama yaitu ingatan prosedural. Ingatan prosedural adalah ingatan yang mengenai cara melaksanakan sejumlah tindakan dan keterampilan. Contohnya seperti mengendarai sepeda dan memasak. Tipe ingatan yang kedua yaitu ingatan semantik. Ingatan semantik adalah ingatan untuk arti yang meliputi pengetahuan umum, fakta-fakta, peraturan-peraturan, konsep, dan proposisi. Contohnya seperti arti ayah, puding, dan gitar. Tipe ingatan yang ketiga yaitu ingatan episodik. Ingatan episodik yaitu ingatan yang mengenai peristiwa-peristiwa yang kita alami secara langsung dan konteks. Selanjutnya ada pengertian berpikir. Berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu. Menimbang-nimbang dengan ingatan artinya setiap manusia yang menggunakan akal budinya akan menimbulkan kegiatan yang disebut berpikir. Pengertian berpikir menurut beberapa ahli, salah satunya menurut psikologi Gestalt, berpendapat bahwa proses berpikir seperti proses gejala-gejala psikis yang lain, merupakan suatu kebetulan. Selanjutnya ada macam-macam berpikir. Yang pertama yaitu berpikir induktif. Berpikir induktif adalah suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari hal-hal yang spesifik atau khusus menuju hal-hal yang umum.
Selanjutnya ada berpikir deduktif. Berpikir deduktif ini sendiri adalah kebalikan dari berpikir induktif. Berpikir deduktif adalah suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari yang umum menuju hal-hal yang spesifik atau khusus. Selanjutnya ada berpikir analogis. Berpikir analogis adalah berpikir dengan jalan menyamakan atau memperbandingkan fenomena-fenomena yang biasa atau pernah dialami. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.